Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, kita diuji dalam hal kesabaran, ketulusan dan juga keimanan. Perut boleh kosong, tapi ibadah harus ditingkatkan. Pemirsa, di bulan yang suci ini, di bulan yang berkah ini, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebajikan hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada beberapa atau sebagian dari umat muslim yang mengetahui hikmah dan juga tujuan akhir dari puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Dialog Ramadan kali ini hadir di tengah aktivitas Anda sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa, di mana nantinya Ustadz Haji Muhammad Khalili MPDI akan memberikan tausiah atau ceramah kepada kita semua terkait tujuan akhir puasa Ramadan. Pemirsa, bersama saya Prima Ervantari, selamat menyaksikan Dialog Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam program acara Dialog Ramadan yang disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita sebagai umat muslim, terutama yang sudah memiliki keluarga, mudah-mudahan keluarga kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan bersamaku di surga. Amin. Allahumma alim. Amin. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita dalam Dialog Ramadan kali ini, yaitu Haji Muhammad Khalili SSA, Sarjana Sastra Arab dan juga MPDI. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keseharian beliau ini sebagai dosen di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, juga sebagai pengajar. Ya, stoiket ya Kiai ya. Ya. Ya, dan sebagai guru agama di SMA Arjasa, ya, guru agama Islam dan budi pekerti ya di SMA Negeri Arjasa Jember. Dan silakan nanti seperti biasa para pemirsa Jember 1 TV untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di segmen yang ketiga dan keempat. Nantinya silakan bisa menulis dengan nomor telepon yang ada di bawah melalui layanan WhatsApp kami. Silakan ketik nama, ya, alamat dan pertanyaan. Insya Allah akan kita jawab nanti ya Kiai. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah cinta Allah atau mahabbatullah amanu wa taqaw sebagai tujuan akhir puasa Ramadan. Cukup menarik sekali Ustadz ya. Ini adalah masalah cinta. Kita bercinta-cintaan pada sore hari, tapi ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Silakan untuk menjabarkan tema kita pada sore hari ini. Waktu saya persilakan kepada Ustadz Ahmad Khalili, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi alil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ana imama. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mari kita berdoa dulu, semoga di masa Ramadan
sekarang di tengah Iya. COVID-19 ini kita diberi selamat dari Amin. berbagai macam penyakit taun Amin. atau penyakit virus corona ini. Iya. Allah Kiai dan juga yang mulia yang kami hormati, Iya. orang tua dan guru kami, pengasuh pondok pesantren, juga pendiri pesantren Al-Qadiri di Gebang Jember ini, juga ketua yayasan pondok pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Taufikur Rahman, Iya. juga semua keluarga besarnya. Dan mari kita bersyukur kepada Allah, kita sampai hari ini, detik ini ditakdirkan bisa bertemu, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Iya. Dan diberikan oleh Allah selamat dari virus corona atau Corona, COVID-19 ini. Dengan doa dari kiai yang sering saya bacakan, Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Amin. Ya man idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Ya man Amin. idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli Amin. ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un. Ya man idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukurillah para pemirsa Jember 1 TV yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya hormati, lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin sebelumnya bahwa kita hari ini dari kami Al-Fakir belajar juga tentang cinta kepada Allah. Mahabbatullah itu adalah yang utama. Iya. Menurut Imam Ghazali, mahabbatullah atau cinta kepada Allah, ya, atau bahasanya guru kita itu yakin, ya, Iya. yakin, percaya pada Allah itu 100%, Iya. ya, madep, mantep, nancep, netep, Iya. dan tetap Iya. istiqomah, Dalam bentuk yakinnya cinta. kepada Allah SWT, ya, Iya, cintanya. Iya. Dan bentuk cinta yang tertinggi itu adalah cinta kepada Allah. Iya. Cinta itu mempunyai tanda-tanda, Mas. Iya. Ada Mas Danang, ciri-cirinya iya. ya Kiai ya. Pertama Iya. itu suka sering berzikir kepada Allah, Iya. selalu mengingatnya. Kalau panjenengan mencintai seseorang, maka jenengan akan sering menyebut namanya. Iya. Betul ya? Ustaz. Betul Ustaz. Iya, Iya. zikir kepada Allah. Dia sering berzikir kepada Allah. Iya. Ya. Kemudian selalu niatnya itu selalu karena Allah, lillah billah, lirrasul bil rasul. Jadi Lillahi ibadah ta'ala, karena ya. cinta Iya. pada Allah, Cinta kepada Allah. selalu bersama Allah. Iya. Ya, karena kita minallah, kita ini diciptakan dari Allah, Iya. ya kan? Mhm. Allah yang menciptakan bersama Allah, billah, dan nanti akan kembali kepada Allah SWT. Iya, Kiai. Kemudian yang berikutnya, Mhm. cinta itu juga butuh pengorbanan. Iya. Ya, pengorbanan tenaga, pikiran, harta, Mhm. tahta, ya, keluarga. Seperti Rasulullah ketika sebelum meninggal, dia mengorbankan lahir batin untuk memakmurkan Islam. Intansullah yang surkum, bagaimana dia memakmurkan agama Islam. Iya. Mulai dari Mhm. istrinya juga Siti Khadijah dakwah, ya, Mhm. dari keluarga yang kaya, Kaya. ya, sampai tidak punya apa-apa untuk memperjuangkan dakwah Masya Islam. Allah. Dan kita Iya, Kiai. hasilnya bisa Mhm. bisa merasakan sampai sekarang Iya. penduduk Islam itu seluruh dunia, insya Allah Menjadi sudah agama yang 1, rahmatan lil ya, alamin ya, Kiai. ya, Iya. rahmatan lil alamin. Iya, iya, iya. Jadi
Rasulullah itu diutus juga untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ya. Iya. Jadi di sini kita harus punya ngaji roso. Roso dalam hati itu segalanya sesuatu diniatkan karena lillah billah, li rasul bi rasul. Kalau bahasanya kiai guru kita itu kalau kamu pingin sukses menempuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu kuncinya ada 5. Pertama tadi lillah billah, li rasul bi rasul. Niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah. Karena mengikuti ajaran Rasulullah, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah, lillah billah, li rasul bi rasul. Yang kedua, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Ya. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang itu don't deny till tomorrow if you can do it now. Ya, jangan tunda tugasmu ya atau sholatmu ya, sampai besok. Kalau bisa kerjakan hari ini. Ya. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Termasuk tugas negara, sama ya, kewajiban tugas keluarga dan lain-lain juga. Termasuk puasa ini kalau bisa banyak melakukan kebaikan di bulan berkah ini, 1000 semua. Kata Ustadz Rifai kemarin dari hadis Rasulullah, semua amal ibadah lipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi jangan menunda hari raya atau bulan lain, justru bulan yang berkah Ramadan ini kita banyak-banyak melakukan amal ibadah, amal perbuatan, membantu kaum fuqara masakin, banyak sedekah. Karena sedekah itu tolak balak dan menarik barokah. Bukan hanya cinta dari ucapan ya Kiai. Jadi harus ada implementasinya, ada buktinya. Seperti itu ya Kiai. Iya. Seperti sholat tepat waktu seperti yang dikatakan tadi. Terus kemudian yang ketiga itu birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Senyampang mumpung kita masih ada orang tua. Kebetulan saya ini kalau udah yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya bapak ibu mertua. Tapi bagi panjenengan yang masih punya bapak, punya orang tua, ya, punya ibu, itu karunia Allah yang luar biasa. Itu juga jangan disia-siakan. Kita muliakan, kita jaga, kita hormati, kita makmurkan ya orang tua kita, karena birrul walidain itu 3 dari bentuk dari kecintaan Allah kepada kita. Bentuk karunia Allah itu juga adalah kita dikasih anak, istri, orang tua sebagai itu amanah ya. Sebagai amanah Allah juga, karunia Allah kepada karunia kita. Allah. Iya, itu saja nanti bisa dilanjutkan Kiai. Betul, bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi harus diimplementasikan bagaimana kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mencintai Allah dan tentunya dicintai oleh Allah. Seperti apa? Nanti akan diterangkan kembali oleh Haji Muhammad Khalili sebagai narasumber pada sore ini. Jangan kemana-mana, dialog Ramadan sesaat lagi akan segera kembali. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haji Misbah Umar, pengasuh Pondok Pesantren Sumber Beringin, mengucapkan selamat aku masuk bulan Ramadan, bulan suci bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Setadana mantar oleh kemanfaatan selangkung sempurna dari badanah masuk bulan Ramadan menikah. Sampai nikah bisa selamat terbitan kaulah. Wala beda kesalahan kalau petan kekeliruan tak langsung petan kaulah. Nunah pengapura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Anda masih terus bersama kami dalam program Dialog Ramadan Jember 1 TV. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, memang kita sebagai manusia ini harus memiliki rasa cinta, empati, simpati dan juga kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Jember, bahkan di Indonesia sekarang ini sedang mewabah yang namanya pandemi COVID-19 ya. Jadi rasa simpati kita, empati kita kepada saudara kita, perbanyaklah sodako. Jangan sampai menunggu kaya, apapun yang bisa kita lakukan, bentuk cinta kita. Karena sodako ini juga adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti topik kita atau tema kita pada sore hari ini, yaitu mahabbatullah ya, cinta kepada Allah dan amanu wa taqwa sebagai tujuan ini nanti menjadi orang-orang yang memang betul-betul bertakwa, Kiai. Keluar dari Ramadan menjadi insan yang lebih baik. Silakan bisa dilanjutkan, Kiai. Kemudian menambahkan yang tadi Allah menganjurkan pada kita untuk selalu berpuasa itu tujuan akhirnya adalah lalakum tatakun. Untuk takwa, meningkatkan takwaan kita kepada Allah Ta'ala, supaya kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu juga berarti bukan hanya menjauhi larangannya, mentaati perintahnya, tapi juga menerima ridho atas takdir yang terjadi pada kita. Itu juga bentuk ketakwaan, bentuk ketaatan kita. Dalam badan kita. Apapun yang menimpa kita, entah masalah sakit, mungkin ada yang sakit, semoga juga yang sakit-sakit, yang terkena corona ini segala sembuh, sembuhkan oleh Allah. Yang sudah meninggal semoga diampun dosanya, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Dan juga kita dihindarkan selamat dari coronavirus ini dan selamat semuanya, sembuh, yang sakit sembuh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi menerima ya Kiai dengan apa yang menjadi takdir kita, sakit, umpamanya jatuh, buta, seperti gitu ya. Ekonomi mungkin sekarang masa coronavirus ini banyak orang yang terdampak ekonomi yang di jalanan, yang penghasilannya harian, yang biasa manggung jadi MC seperti Mas Anang itu juga mungkin bisa berkurang malah tidak ada sama sekali ya. Itu juga termasuk terdampak COVID-19. Harus sabar ya. Harus nerima bahwa itu juga terbaik dari Allah. Terbaik di Al-Quran surah Al-Baqarah 216 wa asa antaru say'au fahuwa khairul lakum wa asa antu bisa'u fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu senangi itu tidak baik bagimu. Betul Kiai. Jadi bisa jadi yang tidak kamu yang kita senangi, harapkan itu tidak baik bagi Allah. Justru COVID ini malah baik bagi kita. Hikmahnya banyak. Apa? Umpamanya ada laporan dari suara survei di dunia itu bahwa dengan coronavirus ini mengurangi cuaca menjadi lebih bagus. Ozon sudah mulai tertutup. Karena masyarakat itu tidak boleh beraktivitas. Pabrik-pabrik mungkin ini hikmah ya. Harus sabar. Ini bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kita bisa berkholwat, kata Rasulullah dulu. Rasulullah dulu kan berkholwat 40 hari. 40 hari. Waktu sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu kan. Itu juga kita mungkin dianjurkan, ini pendidikan langit dari Allah langsung supaya kita
dakwah Allah langsung, Dakwah Allah langsung. dakwah internasional nih Iya. pada kita, pendidikan langit dari Allah pada kita supaya kita meniru Rasulullah berhalwat juga Iya. 40 hari 40 diam di hari. rumah. Sama Malah sekarang ini sudah berarti ya, 45 hari kita. Iya, malah lebih ya Kiai ya. Sudah lebih. Malah lebih. Nah, libur siswa itu mulai 14 Maret ya. Iya. Sampai sekarang udah kira-kira 1,5 bulan Iya. atau Iya. 45 hari. Iya. Ya, saya lanjutkan yang tadi, yang ketiga. Iya. Tadi setelah lillah billah li rasul bir rasul, kemudian Iya. as-shalatu ala waqtiha, Iya. kemudian yang ketiga itu adalah birrul walidain, Iya, berbakti birrul pada orang tua. walidain. Ya, yang keempat supaya kita bisa sukses dunia akhirat, senang Iya. bahagia dunia akhirat, yang yaitu jihad fisabilillah. Iya. Jadi kita berjuang di jalan Allah, Iya, selalu Kiai. menegakkan ketakwaan tadi. Iya. Taat. Iya. Kemudian terakhir alakul karimah, Iya. sebagai senjata Wah. ampuh utama kita Akhlak bergaul ini ya, masyarakat, Kiai, alakul ya. karimah. Iya, Benar. iya. Itu 5 tadi Iya. yang betul Karena kita- memang adab atau akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Nah, ini adalah bentuk sebuah implementasi. Kalau kita memang mencintai Allah dan mencintai Rasul kita, ini kita harus berpedoman kepada Rasulullah. Seperti apa yang telah diajarkan Rasulullah, baik melalui sabdanya ataupun melalui Makalah ya. Iya, Iya. seperti itu Kiai ya. Iya. Ya, banyak Seperti sekali. Rasulullah Ya. Bersabda dawuh, Iya. yuhsirul mar'u ma'aman habba. Iya. Allah itu akan mengumpulkan dengan orang yang kau cintai. Iya. Jadi Seperti nanti itu ya. kita mencintai Allah dan Rasulnya, Iya. orang tua kita. Nanti di akhirat kita akan dipertemukan oleh Masya Allah. Allah. Yuhsarul Iya. mar'u ma'aman habba ilai. Iya, iya. Kemudian dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani yang biasa kita zikirnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani Iya. itu ada makalah yang menarik, yaitu Iya. ana bahrun bila sahil. Iya. Aku ini bagaikan lautan tak bertepi. Masya Allah. Jadi iya. semua tamu di dalam kisah Syekh Abdul Qadir Jalani Iya. itu, semua tamu itu diterima siapapun Masya yang Allah. datang, entah itu Iya. orang orang baik, kotor, ulama, ya. iya, orang jelek, Iya. orang buruk, bajingan atau siapa saja, Iya. atau itu diterima dengan ya. baik. Tidak ada keluar, bedanya ya, iya, Kiai, ya. dan keluar dari sana Mhm. biasanya insya Allah sudah jadi orang baik Masya semua. Allah. Jadi orang yang Karomahnya Syekh tobat, Abdul iya, Qadir. iya, Iya, betul, iya, betul. Iya. Jadi Luar didoa biasa. doanya Syekh Abdul Qadir Iya. Jalani pada tamu-tamunya, Iya. dan dia sangat loman sekali memberi Iya. makan Iya. setiap tamunya yang datang, selalu Iya, diberi. iya. Seperti Kiai di sini, Iya, ya, Kiai. sangat Iya. memperhatikan para jamaahnya, santrinya, Iya, ya. Ustaz. Iya. Loman sekali, Iya. sebagai bentuk daripada kecintaan. Kecintaan, Ya, iya. ya, Rasulullah aja sendiri waktu mau meninggal Hah? kan ummati, Iya. ummati, Karena cinta kepada cinta umatnya, pada ya, umatnya, Ustaz, ya. Tidak ada yang Rasulullah SAW, Nabi kita ini kepikiran kepada hal yang lain. Betul. Bahkan ini malah saking mencintainya, Iya, dia umatnya. berat kepada umatnya, Iya. kepada kita ini ya, Ustaz ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Ini Jadi- dan juga bentuk kecintaan kita kepada Allah seperti yang kita sebutkan dalam tema ini, bahwa kita tuh harus cinta, dan implementasinya juga menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini kalau di bulan puasa ini harus seperti apa, Ustadz? Iya. Kalau bulan puasa ini kita Iya. otomatis Banyak ibadah ya iya, mungkin. banyak ibadahnya, Iya. lebih menghayati, Ya, lebih ditingkatkan. lebih ya. khusyuk, Lebih khusyuk, ya. lebih tingkatkan. Ada apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, Iya. harus lebih khauf ya. Iya. Imam Ghazali itu mengatakan penyangga konsep Islam itu ada rasa takut, Iya. khauf, Iya. juga ada roza, pengharapan. Iya, Juga yang pengharapan, ketiga iya. itu pilarnya adalah yang pertama itu cinta, Iya. Allah. Mhm. Kemudian rasa pengharapan pada Allah, Pengharapan, terus rasa takut. Iya. Jadi bentuk rasa takut kepada Allah tuh semakin mendekat, bukan malah menjauh. Iya, iya, Ya, iya. taqarruban ilallah. Ya. Mhm. Jadi tahapan-tahapan Iya. para di tasawuf itu ada ilmu tasawuf. Iya. Tahapan-tahapan ilmu tasawuf itu pertama kan harus kita tobat. Iya. Tobat kepada Allah. Taubatun Taubatan nasuha, nasuha ya. kepada Taubatan Allah. nasuha, Benar, iya, Mas Nanang. iya. Taubatan nasuha, kemudian menghilangkan tahalli ya. Iya. Menghilangkan sifat-sifat buruk, Iya. dan tahalli mengisinya Iya. dengan Bukan kapok Lombok ya, Ustaz. Iya, bukan Ya. kapok Lombok. Kalau kapok Lombok itu sekarang Iya. bertobat 2-3 Iya, hari betul. lagi, mengulangi lagi, Iya, seperti itu ya. Betul-betul iya. memang taubatan nasuha. iya, taubatan betul-betul tobat, betul tobat, menyesal iya, ya. menyesal, Kan iya. taubatan nasuha itu syaratnya 3 kata Rasulullah. Iya. Jadi benar-benar menyesal sampai Iya. menangis, kemudian
tidak akan mengulangi lagi, Iya. kemudian akan berbuat yang lebih baik. Iya, Itu Ustaz, iya. taubatan nasuha. Iya. Tidak Itu takut, apa-lombok ya. Takut memang kepada Allah dalam artian semakin mendekat ya, bukan Iya, takut bukan seperti malah anak lari, kecil malah malah jauh. lari ya. Iya. Untuk pengharapan sendiri Ustadz, ini kan ada takut, ada pengharapan. Seperti apa sih pengharapan? Apakah mengharap surga atau karena Iya. takut neraka mungkin? Ya, ini seorang seperti sufi, itu. Iya. seorang waliullah wanita, Iya. seorang sufi wanita pertama, Iya. Mm-mm. ya, yaitu Robiatul Adawiyah, Iya. punya konsep tentang cinta ini, mahabbah Iya. ini. Jadi dalam suatu doanya, Iya. ya Allah, kalau aku beribadah Iya. kepadamu hanya mengharapkan sorgamu ya Allah, jangan masukkan aku ke sorgamu. Masya Allah, luar biasa Kiai. Kalau Iya. ibadahku ini menyembah padamu hanya mengharap atau takut kepada nerakamu ya Allah, masukkan aku sekalian ke Masya neraka. Allah, luar biasa Kiai. Tapi Iya. ketika aku beribadah kepadamu ini hanya karena Iya. mencintaimu ya Allah, Iya. maka terimalah ridholah aku. Masya Allah. Rahmat Ini luar dengan biasa. rahmatmu. Ya. Luar biasa Kiai, Ini seperti itu. bentuk rahmat Iya. itu cinta. Iya, Kan kita iya. masuk surga itu Mhm. dalam sebuah kisah bukan karena cintanya, bukan Iya. karena ibadah kita, Iya. karena Bukan karena pahala rahmat kita Allah, ya, juga bukan ya, pahala Kiai, kita. Iya. Ya, kan ada cerita dalam Betul. Nabi Musa dulu, dalam Iya. zaman Nabi Musa Mhm. ada seorang ahli ibadah yang sudah Iya. 500 tahun dia beribadah. Kan Mhm. zaman dulu Iya. orang umurnya panjang-panjang Betul, pasangan. Kiai, Ya, iya, ada yang iya. sampai 500-700 tahun. dia. Zaman Nabi Nuh bisa Iya. sampai Iya. 1000 ya, 1000 Iya, tahun sampai ya. tahun. Zaman Iya. Nabi Daud, Iya, Nuh Nabi itu Daud, ada yang Nuh, 1000 iya. tahun, Adam Masya juga. Allah, iya. Itu beribadah selama 500 tahun. Iya. Nah, ketika dalam cerita itu masuk surga, Iya. Kenapa kamu masuk surga? Kata Allah ditanya. Iya. Karena ibadahku ya Allah Masya yang 500 tahun. Oh Iya. bukan. Iya. Coba malaikat kamu timbang ibadahnya dia Iya. dengan apa? Satu kelopak Iya, matanya. iya. Jadi diambil matanya, Ditimbang. ditimbang Iya, dengan pahala-pahala dia dengan beribadah. rahmat. Iya. Kan mata ini kan rahmat, Rahmat Allah. Allah, pemberian Allah. Iya. Kasih sayang Allah, Allah ini ya. Iya, Kiai. Itu ditimbang 500 ibadah 500 tahun ditimbang dengan Satu bola satu mata. bola mata aja. Masya Belum Allah. napas, belum jantung, belum yang lain-lain nih ya. Iya, Kiai. Hanya kelopak Iya. mata. Kelopak mata saja satu Itu saja. lebih berat ternyata Masya Allah. timbangannya daripada yang Ya, ibadah beribadah dia yang 500 selama tahun. 500 Betul, tahun. Kiai. Nah, Iya, itulah. iya, Jadi iya. engkau masuk surga ini karena rahmat Allah, Iya, bukan Kiai. kasih sayang Allah atau Betul, cinta Allah, betul, bukan karena ibadah. Iya, iya, Kiai. Iya. Jadi luar biasa ya, Iya, Kiai ya. betul. Jadi memang mengharap cinta Allah atau yang seperti dikatakan tadi, kita mendapatkan kita cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Ini adalah salah satu jalan kita untuk meraih kita mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya seperti betul. itu ya, Kiai. Iya. Ya untuk kalangan anak muda ini Kiai kan sekarang ini banyak sekali betul, ya. betul. Seandainya ini Kaum milenial ya, ya. kaum milenial ini medsos di mana-mana dan Iya, lain sebagainya. Bagaimana bentuk mereka agar mereka ini termasuk kepada orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah, seperti apa Kiai? Ya. Iya, untuk anak-anak muda kita, Iya. kalau kita untuk sekarang ini kita masuk Iya. ke kaum milenial ya, Iya. zaman now katanya. Iya, iya. Zaman now Jadi ya, Kiai, ya. zaman now. Iya, anak Jadi muda-muda harus ya Uh-huh. mungkin waktu kita banyak Iya. anak muda sekarang tuh Iya. dijejet ya Iya. habis di internet, main Iya. handphone dan lain-lain waktunya. Ini sekarang gunakan Ramadan ini supaya relevan dengan Ramadan atau kita Iya. menghayati bulan Ramadan. Iya. Gunakan mencari ilmu tuh juga dari handphone mereka. Iya. Ya, Iya. kalau tugas-tugas di mahasiswa atau pelajar itu kan Iya. Iya. mencari apa hikmah Ramadan, Iya, Kiai. apa Iya, hikmah Lailatul Qadar. Hal-hal yang Tujuan- bermanfaat ya, Iya. jangan melihat hal-hal yang sekiranya akan mengurangi pahala Ramadan ataupun Iya. malah membatalkan begitu Iya. ya. Oke, Ustadz kita break sejenak. Ini sudah akan memasuki segmen yang ketiga dan pemirsa Jember 1 TV jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ramadan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Sesaat lagi saya akan segera kembali. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang.
Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. 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 Wah, sari mie goreng ayam kremes. Yakin gak mau? Wah. Kremesannya makin nyakres. Gurihnya makin mantap. Sari mie goreng ayam kremes. Makin nyakres, makin gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Samsul Arifin, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mampu untuk menggapai rahmah, maghfirah dan itkun minan nar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan khudu', dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemik COVID-19, situasi yang sama-sama tidak kita inginkan, saya berharap kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdliyin di Kabupaten Jember, untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari sholat tarawih, tadarrus Al-Quran, kajian-kajian keislaman, dan pelaksanaan amaliyah-amaliyah yang lainnya yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Sebisa mungkin dilaksanakan di rumah masing-masing, atau kalau memang akan melaksanakan di masjid atau di musola, tentu harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan di tengah situasi wabah COVID-19 yang sekarang sedang kita alami bersama, tidak mengurangi khidmat pelaksanaan ibadah Ramadan dan justru akan menambah kekhusyuan, kehuduan kita di dalam melaksanakan ibadah, dan kita semua tetap menjadi orang-orang yang beruntung yang mampu menggapai maghfirah, rahmat dan itkun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemirsa Jember 1 TV yang menyaksikan tayangan kami baik melalui jaringan TV kabel Jember Vision ataupun Anda yang menyaksikan melalui YouTube kami dan streaming kami. Terima kasih masih terus bersama dengan Dialog Ramadan. Tidak terasa kita sudah 14 hari ya Ustadz ya. Dan masuk malam 15 nanti. Iya, masuk malam 15, berarti ini sudah boleh dikatakan pertengahan ya, sudah berjalan separuh. Iya, mudah-mudahan ini kita masih diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa dan juga amal-amal yang lain. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, seperti yang ada di layar TV Anda, bisa Anda ketik ya di situ, bisa Anda kirim pertanyaannya. Ini ada yang pertama Ustadz, kita mulai saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marta dari Jember. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya kita memiliki hutang puasa Ramadan tahun lalu tetapi masih belum dapat mengganti sampai bulan Ramadan berikutnya telah tiba. Terima kasih Pak Kiai. Wah, ini sudah sering dibahas sebenarnya ya, ini. Sebenarnya ini saya juga mengalami terjadi pada anak saya sendiri dan saya sudah bayarkan fidyahnya. Jadi kalau tidak bisa berpuasa yang bulan Ramadan ini di sahuri atau diganti dari hari yang lain. Iya. Mencari hari yang lain untuk mengganti ya. Juga ada pendapat ulama lain juga dia bayar fidyah. Ya 6 on itu ya. Satu hari memberikan makan fakir miskin. Atau kalau kita lebihkan ya sekira 1 kilo lah ya, umpamanya. Itu kalau 6 hari dia tidak puasa, ya berarti dia haruskan 6 kilo
Iya. beras 6 atau kilo beras, memberi iya. Makan ya, kaum duafa Kaum atau du'afa, fakir miskin iya. atau yatim Iya. piatu. Iya. Itu dia bisa memberikan. Itu saya Iya. coba kemarin anak kami itu Iya. kemarin lupa nggak nyaur ya, nggak Iya. menggantikan. Jadi kita ganti dengan 6 kilogram beras yang kita bagi-bagikan. Kalau kepada- 10 hari ya Kiai ya. Iya. Ya karena 1 hari Kalau itu 10 6 ons iya, ya. kalau 6 10 hari, ons iya. Iya, oke. Itu ya Kiai Iya, ya jawabannya. kalau 6 hari itu berarti 36 ya, Oh, 3,6 kilo Iya, ya. 3,6 Kalau 6 on. kilo. Tapi Kurang- biasanya kurang lebih. dilebihkan ya, mungkin 4 supaya kilo, ya, supaya mungkin nggak khawatir iya, ya. supaya tidak mengkhawatirkan seperti Iya. itu ya. Dan Lebih tetap baik wajib lebih daripada kurang ya. Tetap wajib mengganti apabila sudah sampai kepada puasa Ramadan lagi, tetap wajib mengganti hutang itu. Oke. Puasanya tetap Iya, diganti. tetap diganti. Itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz, dan untuk selanjutnya, wah ini Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa dari Arjasa, salah satu murid Bapak Walid. Wah, ini Arjasa ya. Ya, ya ini putranya salah satu kru ini ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta pada Allah dan Rasulullah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Untuk menumbuhkan rasa cinta pertanyaannya kepada bagus Allah. sekali nih Iya. para pemirsa Jember 1 TV Aha. yang saya hormati, saya muliakan dan saya cintai. Iya. Termasuk ini ada anak saya yang Iya. bertanya dari Murid SMA siswi Arjasa ya, siswi siswi SMA ya. Negeri Jasa Mhm. kelas 10 IPA 2 nih kalau nggak salah, putranya Kru ya. Iya, hafal ya Pak Guru iya. ini ya. Dia ini paling rajin ini, siswa Iya. yang siswi paling rajin Amin, mengerjakan tugas iya, online, iya. home learning. Amin, ya. Mudah-mudahan Work solehah from ya. home juga home learning ini paling rajin Iya, Viva. iya, iya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Saya Iya. ingin menjawabnya dengan untaian kata seperti ini bahwa Iya. mencintai Allah dan Rasulnya, Iya, ya, itu jadi melalui pembuktian cinta. Apa pembuktian cinta itu? Iya. Ya laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Lillah billah li Rasul Iya, bi Rasul tadi. Jadi kita mengerjakan sesuatu ibadah itu karena Iya, Allah. karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, Iya. terawih ingin Ikhlas ya, cari ya. pacar atau Iya. cari pasangan, bukan Betul. ya. Jadi Iya, atau karena ingin dipuji orang karena ngajinya Iya. bagus, bukan, tapi Iya. karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, lillah Iya. billah, Ikhlas ya. ikhlas karena Ikhlas, Allah, juga ingin meniru tauladan Rasulullah, Seperti perjuangan itu, Rasulullah. ya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Rasulullah itu kan terkenal dikatakan sebagai Quran yang berjalan. Iya, betul. ya. Jadi Iya, kita Kiai. manfaatkan bulan Ramadan ini banyak mengaji Al-Quran, Iya. karena dengan banyak belajar dan mengkaji Al-Quran, kita menjadi Iya, lebih iya, tenang. Ya. iya, Ala iya, bidzikrillah Kiai, iya. tatma'innul qulub. Dengan Iya. banyak berzikir kepada Allah, hati kita jadi tenang dan Iya, bahagia. Dan iya, zikir, sebaik-baik zikir kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Membaca Ya. Al-Quran luar biasa. Ya, kemudian Iya. itu juga teladan Rasulullah yang lain Iya. seperti ya hadis Rasulullah itu dari riwayat Siti Aisyah, Nabi itu kalau Ramadan tuh sodakohnya kayak angin. Iya, Luar biasa. luar biasa ya, Iya. iya. Dum-dumannya Iya, itu luar banyak biasa ya, angin. Kiai. Iya, iya. Iya. Banyak Iya, seperti iya, angin. iya. Jadi itu menandakan kita menirulah. Kalau kita Meniru, tidak ya. punya uang, tidak Iya. punya harta, ya senyum kan juga. Senyum ya, Senyum juga, tuh ibadah juga. ibadah Sedekah ya, juga. sedekah juga ya, Iya, Kiai, ya. senyum itu juga Iya. sedekah, Mas. Iya. Ini yang ringan ya, ya, tidak atau harus mendoakan itu ya. sedekah doa, Iya, ya, sedekah doa. mendoakan kesehatan Betul. kiai, Iya, iya, guru, iya, ya, mendoakan iya. orang tua kita, Betul, teman-teman Ustaz. kita yang Iya, sakit supaya lekas iya, sembuh, iya. yang banyak utang semoga cepat lunas, Ya, itu juga, ini juga sedekah ya. itu juga Iya, sedekah iya, doa iya, itu, iya. ya. Ya, itu ya Ustaz ya. Al-Fatihah, Jadi betul. dalam bentuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan Muhammad diutus, ya meniru suri teladan, dan tidak aku utus Muhammad ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlak ya yang ada di muka bumi, itu aja. Nama buistu iya. utamima makarimal ahlak, betul. Iya, iya, untuk Dan memperbaiki juga akhlak. ini yang betul kita contoh dari Rasulullah. Rasulullah Iya. itu betul-betul istiqomah ya. Iya, istiqomah. Ya sedekah Luar biasa. juga bersyukur. Bentuk syukur Rasulullah itu apa yang diteladani? Ketika dia sholat dari badal isya sampai Iya. subuh, menjelang subuh. Masya Allah. Di tengah Sampai kakinya malam, bengkak iya, ya. sampai kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Ini Rasul Iya. sampai bengkak Iya. ya. Apalagi kita ini. Iya. Dan istighfarnya kemarin 100 ya minimal, 70 Iya, 100. iya. Itu Rasulullah sudah dijamin surga, maksum, ya. Mas Rosid ini bengkak Apalagi, kakinya, iya. tapi bukan karena ibadah. Iya. Asam urat ya. Iya, iya. Atau karena Iya. jatuh ya. Oke, itu Sampai ya. buka, ada bentuk cinta, bentuk Betul, syukurnya betul, kepada Allah, diberi sehat, diberi pangkat Nabi. Amin. Seharusnya kita diberi sehat
ibadahnya harus semakin tambah strong, ya, tambah benar. kuat sebenarnya. Betul. Itulah adalah bentuk cinta Amin. kepada Rasulullah dan apalagi kepada Allah. Mudah-mudahan Iya, kita betul. menjadi orang-orang yang seperti itu ya, Kiai Betul. ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Silakan. Wah, ini banyak sekali ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan buat umat Ustadz. Apa hukumnya jika sholat dan shaf yang terpisah seperti yang saat ini? Padahal sudah jelas dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, rapat dan luruskan shaf adalah syarat sempurnanya sholat. Apalagi kalau sholatnya, shafnya sudah tidak rapat di belakang lagi. Matur nuwun. Nah, ini kan darurat ini Ustaz ya. Iya. Iya. Kalau ini malah diperbolehkan nih. Iya. Kalau saat darurat kan seperti ungkapan Ustadz Rifai yang kemarin Iya. tanggal 5 Mei. Iya. Itu justru kita menjaga Betul. soft, jaga jarak minimal Iya. 1 atau 2 meter. Iya. Itu kan kita dari Iya. usul fikihnya itu Iya. mengatakan bahwa Iya. ada hadis Rasulullah, Iya. atiullah wa ati Rasul Iya. wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, Iya. pada Rasulullah Iya. dan pada pemimpinmu. Iya. Nah, Iya. Pemerintah sekarang pemimpin kita Pemimpin sebagai kita, pemimpin ya. kita kan menghimbau. Iya. Iya. Ya, bukan kita Umarok, takut ya. tapi Iya, itu betul. menghormati. Menghormati ya. Dan mematuhi Iya, perintah pemimpin iya. kita. Jadi soft itu sah, tetap sah. Tetap sah. Karena ya. menjaga jarak. Yang penting niatnya tadi lillah Betul. billah, Iya, li rasul iya, bir rasul. iya, iya. Niatnya ikhlas karena Iya, Allah. ikhlas. Innamal a'malu bil niat. Betul. Segala Apapun karena sesuatu niat. ibadah kita itu Iya, Kiai. niatnya karena Allah. Iya, Kalau Kiai. niatnya karena Allah, insya Allah terima. Ya, dan memang ada satu keterangan Kiai bahwa daripada kita berburu pahala seperti itu lebih dulu diwajibkan untuk menghindari apabila terjadi Bahaya, betul. bahaya seperti itu Kiai. Ya. Makanya tadi ada Iya. doa di awal kita sampaikan Ya. dari doanya Rasulullah itu Iya. yang dibaca oleh Kiai juga Ya. Rasulullah pagi dan petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i say'un fil ardi Iya. wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Ya. Ya Allah, ya dengan namamu, dengan nama kasih sayangmu, Iya. hindarkanlah aku dari bahaya di bumi ini Iya. yang datangnya dari bumi dan Iya. juga dari langit. Wa huwas samiul alim. Sebenarnya panjenengan Maha mengetahui dan Betul Kiai. Ya. Doa. Allah ini Maha mengetahui apapun yang terjadi. Allah itu tidak seperti yang kita sangka. Basirah. Iya, Basyir. Meskipun ya Allah seperti yang kita sangka. betul. Iya, seperti itu Kiai. Itu tadi jawabannya. Jadi memang harus menghindari lebih baik daripada kita mengejar sesuatu yang nantinya akan menjadi bahaya. Oke. Akan kita lanjutkan nanti Kiai. Kita akan break sejenak untuk mengikuti pariwara yang berikut ini. Tetaplah di Jember 1 TV. Sesaat lagi saya akan segera kembali. Jagung NK Juara, jagung kepercayaan petani di Indonesia. Dengan hasil yang tinggi, NK Juara lebih tahan penyakit gulai dan lebih tahan terhadap busuk batang. Buktikan NK Juara pilihan petani yang terpercaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara saya percaya. NK Juara, saya percaya. Wah, sari mimi goreng ayam kremes. Yakin gak mau? Wah. Kremesannya makin nyakres. Gurihnya makin mantap. Sari mimi goreng ayam kremes. Makin nyakres, makin gurih. Saatnya bangkit dan memahami bahwa isolasi diri bukan hukuman, melainkan untuk kebaikan bersama dengan memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya ini, agar orang sakit COVID-19 dapat sembuh dan tidak menulari orang lain. Jaga kebersihan diri, pakailah masker, cuci tangan dengan hand sanitizer. Jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Lakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Jauhi kerumunan massa. Beribadah dan berdoa. Tetap tenang dan waspada. Lindungi diri. Lindungi orang-orang yang kita sayangi. Dan lindungi sesama.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dialog Ramadan Jember 1 TV masih disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Masih bersama Haji Muhammad Khalili yang memang ya Muhammad Khalili yang kesehariannya juga sebagai dosen di Institut Agama Islam Jember ya, dan juga mengajar di SMA Negeri Arjasa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Kita akan lanjutkan ini Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tidak terasa ini sudah segmen yang terakhir ya. Sudah yang terakhir. Ada suara hujan ya? Iya, enggak apa-apa Ustaz. Hujannya juga rahmat. Rahmat ya. Dari Allah, kasih yang Allah. Betul. Berdoalah di saat hujan turun, niscaya doamu akan terkabul. Amin. Ya rabbal alamin. Doa banyak rezekinya Ramadan. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Semar, wah ini unik namanya ya. Rambi Puji. Tanya Pak Kiai, dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya beserta seluruh makhluk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Rasulullah SAW sendiri bersolawat kepada siapa? Terima kasih. Silakan Kiai. Alhamdulillah. Saya teringat ini cerita dari Pak Kiai, orang guru dan orang tua kita, Kiai Haji Mujakisa, menceritakan ya, kalau itu kan sebenarnya sholawat itu anjuran dari Allah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Allah saja dan malaikat bersolawat, apalagi kita. Iya, masya Allah. Seharusnya betul solawat. Tapi membaca solawat jangan hanya membaca solawatnya, tapi juga meniru akhlak Rasulullah. Betul. Rasulullah tuh punya sifat wajib, sedik, jujur. Ya kita jujur kepada istri kita. Ya, anak-anak kita sedik, amanah, bisa dipercaya, fatona, cerdas, dan menyampaikan kebaikan. Tabligh, yang menyampaikan kebaikan dan perbaikan. Jadi bentuk sholawat kita. Dan kemudian ada pertanyaan tadi, terus Nabi sholawatnya pada siapa? Nah, betul. Kalau Rasul kepada siapa gitu loh. Iya. Itu ada kisah dari sebuah hadis yang diceritakan di kitab Syabul Qadir Jalani, sholawatnya Syabul Qadir Jalani itu. Saya mendapatkan cerita dari Kiai Ahmad Mujakisa bagaimana ketika Rasulullah itu sudah nyampe di Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah ditanya oleh Allah ketika di Sidratul Muntaha sudah di hadapan di arasy hanya Rasulullah yang bisa menghadap Allah. Luar biasa, masya Allah. Ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Panjenengan ya Allah, kuasanya. Subhanallah, panjenengan ya. Siapa yang menciptakan makhluk sisinya ini? Panjenengan ya Allah. Semua panjenengan yang menciptakan ya Allah. Terus kemudian siapa yang menciptakan kamu? Panjenengan ya Allah. Semua Allah yang menciptakan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Allah bertanya terakhir itu bagaimana siapa yang dicintai Allah itu? Yaitu yang ya hambaku yang diterima doanya yang bersolawat kepadamu. Masya kata Allah. Rasulullah. Jadi solawat itu sebenarnya Nabi itu tetap berselawat pada Allah, maksudnya tetap berzikir kepada Allah. Pada Allah tetap berzikir. Dia selawat sebenarnya
ini menandakan bahwa Iya. sholawat itu mendatangkan cinta Iya. pada Allah dan Rasulnya. Seperti yang telah menjadi Iya. tema kita ya, cinta ya. Iya, iya. Mendatangkan Kiai, cinta iya. kepada Allah Mendatangkan dan cinta, Rasulnya. Iya. Iya. Bukan hanya baca sholawatnya, tapi Iya. juga meniru sifat-sifat Rasulullah. Iya. Tauladan. Iya, iya. Kan sebenarnya dalam diri Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu sudah ada contoh-contoh yang baik. Iya. Iya, Kiai. Iya. Iya, iya. Karena Contoh-contoh memang yang akhlak bakal Rasulullah ini adalah Al-Qur'an ya, Iya, Kiai luar ya. biasa. Al-Qur'an luar biasa. Itu ya, Kiai ya. Iya, Quran berjalan. Quran berjalan, iya. Iya. Jadi itu jawabannya bahwa Rasulullah bersolawat kepada siapa? Ya namanya dirinya sendiri, ya tidak mungkin bersolawat kepada diri sendiri, tetapi bersolawat ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu jawabannya. Dan masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, langsung akan kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Sumbersari. Wah, ini Sumbersari, Ustadz. Untuk puasa sunnah, apakah bisa diniatkan untuk beberapa puasa sunnah sekaligus? Misal pada bulan Syawal, yang kebetulan pada hari Senin dan tanggal 13 Syawal. Maka pada saat sahur kita niat puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah Syawal, dan puasa Ayyamul Bid. Mohon penjelasannya. Pertengahan Ya. bulan nih maksudnya. Iya, iya. Nah, ini jadi diropel ini Ustadz. Wah, Iya. ini silakan. Kalau tadi yang kita katakan tadi dasarnya kan innamal amalu bil niat. Iya. Semua tindakan ibadah kita itu tergantung niatnya. Iya, betul, Iya. Ustadz. Iya. Ada iya. pendapat ulama yang mengatakan boleh niatnya sekaligus puasa sunnah. Sunnah, ya, Senin Senin Kemis. Kemis. Ya, sekaligus nyaur umpamanya. Iya, boleh Itu ya, juga Ustadz. boleh, niatnya Iya, boleh iya. kan. Tidak apa-apa ya. Niat baik. Oke. Niat aja sudah dapat pahala dari Allah, apalagi Iya. dikerjakan double, Oh, dapat Masya double kata Allah. Rasulullah ya. Niatnya saja sudah. Niatnya aja Pokoknya sudah dapat pahala. saya niat ini mengajar kepada anak-anak, memberikan Iya. ilmu. Niat. Tapi karena tidak ada suatu hal tidak berangkat sudah dapat pahalanya niat. Iya, iya. Apalagi bisa melaksanakan niat itu Iya. dapat double. Luar biasa Nah, gitu. ya. Niat. Jadi boleh ya Ustadz ya. Jadi boleh satu kali, maksudnya beberapa niat untuk puasa Senin Kemis, nyaur puasa Ramadan boleh ya, atau puasa yang lain. Innama a'malu bin niat memang ya, semuanya tergantung niat kita. Itu jawaban dari Ustadz Muhammad Khalili. Dan masih ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini satu pertanyaan sebelum kita masuk ke kesimpulan ya nanti ya Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IKPMJ Pak Kiai. Wah. IKPMJ itu dulu tempat alumni saya kuliah sastra Arabnya di UGM dulu. di Masya Jogja. Allah. Jadi Kiai ini adalah alumni UGM ya? UGM Sastra Jogja Arab. ya. Masya IKPMJ itu singkatan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jember di Yogyakarta. Wah, luar biasa Ustadz. Ya, ya. Ada jamaah dari Jogja ya ini. Ini berarti kawan ya, teman ya. Iya. Alumni atau masih Iya, iya. Ini pertanyaannya Ustadz simpel saja. Mau tanya hukum memberi makan minum kepada orang yang tidak berpuasa. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau memberi makan? Memberi makan dan minum kepada orang yang tidak berpuasa padahal kita berpuasa, begitu maksudnya ini. Iya. Tadi saya terima kasih ya kepada itu mungkin anggota IKPMJ. Menyaksikan ya sore hari ini Ustadz ya. Pemirsa Jember 1 TV yang saya muliakan dan Iya. saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Iya. Juga mungkin sahabat atau teman saya yang bertanya ini dari alumni Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jember di Jogja. Iya. Atau masih mahasiswa. Iya. Saya kurang tahu tapi yang jelas IKPMJ memang luar biasa. Iya. Ya teman-teman mahasiswa atau pelajar yang kuliah di Jogja. Jogja itu juga terkenal ilmu. Iya betul. Kota pelajar. Kawah ya. Candra di Muko. Iya. Ya. Kota pelajar. Cari ilmu. Ya. Iya, iya Ustaz. Ya itu tadi pertanyaannya Ustaz ya. Pertanyaannya tadi bahwa sekarang memang dianjurkan untuk sodako itu pada orang yang duafa ya, yatim piatu, miskin. Iya. Tapi kepada siapa saja tuh boleh. Iya. Ya. Kan kita tidak tahu dia puasa apa enggak. Iya, iya Ustaz. Apakah kita tahu dia puasa apa enggak? Kan kita dianjurkan Rasulullah untuk selalu husnudon. Iya. Berprasangka baik. Iya. Ya. Ya anggaplah dia puasa. Kalau kita tidak berpuasa, ya kita niatkan Iya. mungkin dia sangat membutuhkan, Iya. mungkin dia sakit. Iya. Jadi kan
cari 1001 alasan untuk husnudon pada orang lain. Iya, Gitu. iya. Cari 1001 alasan Iya, untuk selalu husnudon kepada Husnudon, orang berprasangka lain. baik Ya. ya, Itu kan ajaran Rasulullah. Betul. Betul iya. cinta kepada Allah dan Rasulnya juga kita harus husnudon. Iya, betul. Ya mungkin dia nggak puasa karena sakit Iya. atau sudah Iya. kondisinya Iya, iya. Memang ya kena tidak corona atau lain sebagainya ya Kiai. Dengan beribu alasan ya. Ya, itu tadi jawabannya. Seandainya nih Kiai, ini saya juga pernah mendengar bahwa melayani orang yang tidak berpuasa itu terlebih kepada sebuah adab saja, etika saja. Seandainya ada tamu dan tidak berpuasa, ini etika saja. Apakah yang berpuasa itu melayani yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa seharusnya juga menghormati yang berpuasa, kan seperti itu ya Kiai. Ya. Justru saya teringat Iya. kisahnya Kiai Hamid Pasuruan ya. Kalau Iya. Kiai Hamid, kalau puasa wajib kan harus ya puasa. Iya. Kalau Kiai Hamid Pasuruan itu dalam sebuah kisah, Iya. kalau puasa sunnah dia, Iya. umpamanya bertamu kepada orang lain, jamaahnya atau Iya. santrinya, dia kalau santrinya tidak tahu kalau Kiai itu puasa, Iya. tapi dia tetap menyuguhkan. Kiai itu ikut dahar Iya. untuk menyenangkan. Masya Kata Allah. itu surur, menyenangkan hati orang itu. Iya. Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan Iya. menyenangkan seseorang itu sama dengan ibadah sholat sunnah 60 tahun. Masya Iya. Allah. Ya, itu ya Kiai ya jawabannya ya. Jadi bisa dimengerti dan dipahami. Dan ini sudah kita masuk yang terakhir Kiai. Monggo kesimpulan 1 menit atau 1 menit setengah. Monggo silakan Kiai. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah para pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia. Mari kita kontemplasi sejenak, merenung sejenak, bermuhasabah bahwa amanu wa taqau, iman takwa kepada Allah, cinta kepada Allah, mahabbatullah itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada ulama kita, pada waliullah, itu pada guru-guru kita, termasuk di Pondok Pesantren Al-Qadiri ini adalah bentuk daripada implementasi dari juga harus diimplementasikan untuk ibadah-ibadah kita, yaitu kita harus lebih ikhlas ya. Di bulan Ramadan ini di tengah COVID-19 kita harus ridho, ikhlas menerima ujian dari Allah ini. Ambil hikmahnya karena semua peristiwa kejadian pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Allah itu memberi sesuatu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka umat tidak dikasih ujian. Ya, tetap setara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian dari kesimpulan ini juga dari cinta pada Allah itu bahwa akhir dari seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan akhir puasa ini supaya kita tambah taat, tambah imannya tambah kuat, tambah mantap, mantep, nancep, tetap kepada Allah. Apapun yang terjadi, bahwa semua itu datangnya dari Allah. Dari Allah, Dan nanti kita supaya selalu berzikir kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah, karena kita nanti akan kembali kepada Allah. Betul. Kiai. Jadi dari Allah bersama Allah kembali juga kepada Allah. Nah, oleh karena itu harus istiqomah, lebih istiqomah seharusnya kita lebih khusyuk, lebih seperti khalwatnya Nabi Rasulullah ya di Gua Hira selama 40 hari. Ya. Jadi hikmahnya itu bisa diambil hikmah ada virus corona COVID-19 ini kita bisa meniru bertapa di rumah, berkholwat di seperti rumah, Rasul ya, tafakur tafakur, tidak keluar rumah, hanya berzikir, berdoa kepada Allah, dan selalu pasti rezeki pasti akan datang, dan juga lebih tenang kalau banyak berzikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, dengan banyak berzikir, eling, ingat kepada Allah, hati kita ini lebih tenang mas, tenang. Lebih cool, lebih cooling down ya. Selama ini kan agak lejer melo ya. Betul. Keluar mana aja. Tapi kalau ini kan ada hikmahnya kita bisa lebih baiti jannati. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Karena baiti jannati, rumahku surgaku itu adalah tempat utama. Pendidikan keluarga itu. Kembali lagi ke keluarga ya, ke rumah ya. Itu ya Kiai. Kembali ke keluarga lagi itu bagian itu kesimpulannya Kiai.
Iya. Oke, terima kasih Kiai sudah hadir di sini dalam dialog Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nih Kiai Amin, dalam amin, tema insyaallah. dan bahasan yang berbeda. Amin. Demikian tadi pemirsa Jember 1 TV, dialog Ramadan bersama dengan Haji Muhammad Khalili, SSA MPDI, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya atas nama kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, Anang Setio pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap di Jember 1 TV. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang Setio. Semoga tambah istiqomah.